Ya baik, hari ini kita akan membahas tentang persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Ini merupakan materi matematika wajib kelas 10 semester 1 KD yang pertama, yaitu soal persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara soal persamaan linear yang melibatkan nilai mutlak, maka di sini kalau untuk persamaan linear ini adalah materi yang sudah kalian kenal ketika duduk di SMP. Jadi kalau kita belajar persamaan linear itu adalah jenis persamaan yang variabelnya berpangkat 1. Pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Nah, tetapi yang akan kita pelajari pada KD yang pertama di sini adalah persamaan linear, tetapi di dalam berubah itu dia memuat tanda mutlak atau melibatkan nilai mutlak. Karena itu yang pertama sekali yang harus kita kenal atau kita pelajari lebih dahulu adalah tentang nilai mutlak itu sendiri. Nah, apa itu nilai mutlak? Nah, konsep sederhana dari nilai mutlak, sebenarnya nilai mutlak itu identik atau sama saja dengan konsep jarak. Jadi kalau kita bicara jarak, contoh sederhana misalnya jarak dari desa A ke desa B misalnya 7 km atau 8 km dan seterusnya. Atau bisa juga misalnya jarak dari rumah kalian ke sekolah misalnya 500 meter atau 1 km dan seterusnya. Nah, karena itu nilai mutlak yang identik dengan konsep jarak itu sendiri, maka sebenarnya kalau dalam konsep jarak, hal yang paling prinsip yang harus kita tahu bahwa ketika kita mengukur jarak, begitu, bahwa nilainya itu tidak mungkin akan negatif, ya, yaitu selalu positif, gitu kan. Jadi kalau misalnya jarak dari desa A ke desa B misalnya ya tidak mungkin negatif 5 km, ya pasti positif 5 km, 8 km, atau yang lain. Jadi kalau kita berpatokan dari konsep jarak, maka yang perlu diingat adalah bahwa kalau jarak itu nilainya tidak mungkin negatif. Bisa positif dan bisa nol, tetapi tidak mungkin negatif. Nah, dari konsep sederhana itu, analogi sederhana tadi, lalu mari kita coba mengulas sedikit tentang nilai mutlak. Nah, saya akan mulai dengan pendekatan sebuah garis bilangan. Jadi di sini saya punya sebuah garis bilangan. Jadi kalau garis bilangan tentu di SMP sudah diajarkan. Kalau kita perhatikan garis bilangan ini adalah contoh dari garis bilangan bulat. Kenapa garis bilangan bulat? Karena pada garis bilangan ini kalau kita perhatikan, semua bilangan yang terletak pada garis bilangan itu adalah bilangan-bilangan bulat saja. Ya. Walaupun nanti sebenarnya garis bilangan ini bisa juga kita perumum untuk himpunan-himpunan bilangan yang lebih dari bilangan bulat, himpunan bilangan bulat. Jadi kita akan bicara sampai kepada bilangan real juga. Jadi garis bilangan ini nantinya kita akan perumum juga untuk garis bilangan real. Nah, untuk sederhananya kita coba simak dulu dari garis bilangan real ini. Nah, kita tahu kalau garis bilangan itu ada bilangan 0 di tengah dan sebelah kanan dari bilangan 0 itu adalah bilangan-bilangan positif. Jadi yang lebih dari 0 di 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebaliknya yang terletak di sebelah kiri 0 itu bilangan-bilangan yang lebih kecil dari 0, yaitu bilangan negatif. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini masih ada juga negatif 6 dan lain-lain. Nah, sekarang kalau kita coba mengkaitkan jarak
jarak pada garis bilangan gitu. Nah, misalnya saya punya jarak dari bilangan 1 ke bilangan 5 ya. Nah, kalau kita menghitung jarak dari bilangan 1 ke 5, berarti sederhananya adalah kita menghitung mulai dari bilangan 1, kemudian kita melangkah menuju ke arah bilangan 5. Jadi kalau satunya di sini, berarti 5-nya terletak di sebelah kanan 1. Itu berarti lihat kita melangkah ke sebelah kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu berarti kita katakan jarak dari bilangan 1 ke bilangan 5 adalah 4 satuan. Jadi ada 4 langkah tadi ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 5. Nah, atau misalnya contoh yang lain, jarak dari bilangan 0 ke bilangan negatif 3. Nah, kalau 0, ini 0 di sini. Nah, kalau negatif 3, maka tinggal kita lihat. Negatif 3 itu terletak di sebelah kiri dari 0. Nah, kemudian kita melangkah ke bilangan negatif 3 tadi. Kita mulai dari bilangan 0. Nah, kita berhitung 0 ke negatif 1, kemudian negatif 1 ke negatif 2, kemudian negatif 2 ke negatif 3. Jadi kalau kita hitung, berarti jaraknya 1, 2, 3. Ya, berarti jaraknya adalah 3 satuan. Nah, kemudian yang berikut, misalnya sekarang kalau jarak dari bilangan 1 ke bilangan negatif 5. Nah, coba kalian hitung ada berapa satuankah jaraknya dari bilangan 1 ke bilangan negatif 5. Nah, ini bilangan satunya, ini adalah bilangan negatif 5. Nah, silakan coba kalian berhitung. Jadi jaraknya adalah, ya, jaraknya adalah 6 satuan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan konsep jarak dalam garis bilangan. Jadi saya kira cukup sederhana untuk kita memahami tentang jarak antara bilangan pada garis bilangan. Ya. Nah, nanti dari konsep ini kemudian kita coba masuk ke apa itu yang dimaksudkan dengan nilai mutlak. Ya. Nah, sekarang kita masih menggunakan media yang sama. Saya punya sebuah garis bilangan yang masih sama, garis bilangan bulat. Nah, kalau kita kaitkan dari konsep bilangan garis bilangan tadi, jarak nilai mutlak itu identik dengan konsep jarak. Nah, maka pengertian dari nilai mutlak itu sendiri adalah, jadi nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut di sini bisa bermacam-macam ya, tergantung dari bilangan berapa yang mau ditanya. Nah, kita misalkan saja dengan X ya. X ini bilangan tertentu, jadi mungkin saja 2, mungkin saja 5, mungkin saja negatif 3, mungkin saja negatif 5, atau bisa juga yang lain. Nah, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut yang tadi kita misalkan X dari titik 0 pada garis bilangan. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi, nilai mutlak dari suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi, kalau misalnya nilai mutlak dari 2 itu berarti jarak dari bilangan 2 itu dari titik 0. Jadi jarak dari 0 ke bilangan 2 tadi. Nah, kemudian kita punya simbolnya adalah, dan disimbolkan dengan, ini kita baca mutlak X, mutlak X. Jadi nilai mutlak itu garis, kemudian X, kemudian garis. Jadi garisnya ini namanya mutlak. Jadi ini kita baca mutlak X atau nilai mutlak X. Nah, kemudian, sekarang misalnya dari pengertian yang ini, maka kita bisa menyimpulkan, lalu saya punya apa artinya dari ini, kita baca nilai mutlak 2.
Nah, nilai mutlak 2 itu apa artinya? Kalau kita kaitkan dengan pengertian di atas. Ya. Nah, pengertian bilang nilai mutlak suatu bilangan. Nah, suatu bilangan ini kalau dalam konteks yang barusan saya tampilkan ini, itu berarti suatu bilangan itu tidak lain adalah 2. Gitu ya. Nah, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak bilangan tersebut. Nah, bilangan tersebut berarti 2 ya. Bilangan tersebut dari titik 0 pada garis bilangan. Berarti nilai mutlak 2 artinya jarak dari bilangan 0 ke bilangan 2. Nah, kemudian yang berikut, kalau begitu apa artinya nilai mutlak minus 4? Nah, berarti nilai mutlak negatif 4 juga sama. Ya. Yang selalu kita ingat bahwa nilai mutlak itu berarti jarak dari 0. Ya, bukan dari bilangan yang lain, tapi selalu jarak dari bilangan 0. Nah, berarti nilai mutlak negatif 4 artinya jarak dari bilangan 0 ke bilangan negatif 4. Nah, sekarang itu adalah pengertiannya. Nah, sekarang kalau begitu berapa nilainya misalnya? Ini yang kita mau hitung berapa nilainya. Nah, nilai mutlak 2 artinya tadi jarak dari bilangan 0 ke bilangan 2. Berarti nilai mutlak 2 itu adalah sama dengan, nah berarti kita hitung berarti jarak dari 0 ke bilangan 2. Berarti 0 ke 1, kemudian 1 ke 2. Berarti jawabannya 2. Nah, 2 itu adalah jarak dari 0 ke bilangan 2 tadi. Nah, kalau begitu sekarang nilai mutlak negatif 4 sama dengan, ya kita hitung lagi berarti jarak dari 0 ke negatif 4. Nah, kita hitung 0 ke negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Berarti jaraknya atau nilainya adalah 4. Oke, saya kira cukup mudah ya. Jadi nilai mutlak 2 sama dengan 2, nilai mutlak negatif 4 sama dengan 4. Nah, sekarang kita dari pengertian yang sudah kita kenal tadi, jadi nilai mutlak suatu bilangan itu adalah jarak bilangan tersebut dari titik 0. Gitu ya. Jadi kalau nilai mutlak 9 artinya jarak dari bilangan 0 ke bilangan 9. Nah, sekarang kita masuk kepada bentuk matematisnya, yaitu kita lihat tentang definisi dari nilai mutlak. Nah, kita punya definisi nilai mutlak. Nilai mutlak dari suatu bilangan real X. Bilangan real X, nilai mutlak dari suatu bilangan real X ditulis tadi mutlak X atau nilai mutlak X ditentukan oleh. Nah, ada dua. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan X jika X lebih dari sama dengan 0. Nah, notasi X lebih dari sama dengan 0, dengan kata lain, jika X-nya ini adalah bilangan-bilangan positif dan juga 0. Karena lebih dari sama dengan. Lebih dari 0 itu positif dan sama dengan 0. Jadi, yang pertama, nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Atau saya katakan jika X-nya bilangan positif atau 0. Nah, kemudian yang kedua, nilai mutlak X itu bernilai atau sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, kalau tadi lebih dari 0 itu positif, berarti yang kurang dari 0 itu adalah bilangan-bilangan negatif. Ya. Nah, jadi saya coba menjelaskan sedikit lagi di bagian ini, yaitu kalau kita perhatikan ruas kiri dan ruas kanan, ini nilai mutlak X itu sama dengan X jika tadi X-nya positif. Jadi kalau penjelasan pertama ini berarti kalau nilai X atau jika bilangan X yang di dalam tanda mutlak ini adalah bilangan positif atau bilangan 0, berarti hasilnya itu sama dengan bilangan itu sendiri. Ya, karena di sini X, di sini X juga. Jadi dengan sederhana bisa dikatakan
jika nilai mutlak dari X, di mana X-nya itu bilangan-bilangan positif atau 0, maka hasilnya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nilai mutlak X sama dengan minus X jika X-nya kurang dari 0. Nah, jadi sederhananya adalah kalau X yang di dalam mutlak ini adalah bilangan negatif, maka hasilnya itu sama dengan kita tambahkan lagi negatif di depan bilangan X tadi yang merupakan bilangan negatif itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa coba lihat beberapa contoh ini. Nah, misalnya nilai mutlak 5. Nah, kita menentukan nilai ini berdasarkan definisi yang kita punya di atas. Ya. Jadi tinggal syarat yang pertama sekali ya cukup kita lihat bilangan yang ada dalam tanda mutlak. Ya. Apakah dia bilangan positif ataukah dia bilangan negatif. Jadi kalau bilangan positif berarti kita pakai yang pertama. Artinya hasil mutlaknya akan sama dengan bilangan itu saja. Dan kalau dia negatif, berarti kita pakai yang kedua. Berarti nilai mutlaknya kita tambahkan lagi negatif di depan bilangan itu. Nah, sekarang kalau kita punya nilai mutlak dari 5. Nah, kita tahu 5 ini adalah bilangan positif. Berarti kita pakai yang pertama. Artinya nilai mutlaknya itu akan sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti mutlaknya sama dengan 5 saja. Karena ini 5 sendiri. Jadi ini X, ini juga X, ini 5, ini 5. Ya, itu kalau bilangan positif. Nah, yang berikut nilai mutlak dari negatif 2. Nah, berarti kan bilangan yang di dalam tanda mutlak ini adalah bilangan negatif. Itu berarti kita pakai yang kedua. Artinya hasilnya itu sama dengan kita tambahkan lagi negatif di depan bilangan X itu. Nah, X sendiri kan negatif 2. Berarti kita tambahkan negatif dari negatif 2. Negatif ini kita ambil dari definisi yang ini, negatif yang ini. Sedangkan negatif 2 ini adalah X yang kita ambil dari dalam tanda mutlak itu. Nah, berarti hasilnya sama dengan 2. Nah, 2 dari mana? Ya, kalau kalian belajar konsep perkalian bilangan bulat di SMP, bilangan negatif kali dengan bilangan negatif, maka hasilnya menjadi bilangan positif. Jadi minus-minus ini dikalikan jadinya positif 2. Oke, jadi nilai mutlak dari minus 2 itu sama dengan 2. Nah, saya kira untuk beberapa contoh sederhana tadi, kita akan masuk dengan latihan. Nah, sekarang saya punya ada 4 soal. Yang pertama, nilai mutlak 10 sama dengan titik-titik, nilai mutlak minus 8 sama dengan titik-titik, nilai mutlak 0 sama dengan titik-titik, dan nilai mutlak minus 9 sama dengan titik-titik. Nah, kalian boleh pause dulu video ini, kemudian kalian coba kerjakan di kertas atau di buku cakaran kalian, lalu kita akan sama-sama menjawab. Oke, saya kira cukup. Kita coba sama-sama menjawab ya. Nah, yang pertama nilai mutlak 10. Nah, tinggal kita jawab atau kita hitung ya berdasarkan nilai yang ada dalam tanda mutlak itu. Jadi kalau 10, oh ini positif atau negatif? Positif. Berarti hasil mutlaknya akan sama dengan bilangan itu sendiri. Berarti sama dengan 10. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nilai mutlak minus 8. Nah, minus 8 bilangan negatif. Ya, berarti mutlaknya tinggal kita tambahkan lagi minus di depan minus 8. Minus-minus menjadi positif. Jadi hasilnya adalah 8. Positif 8. Ya. Kemudian yang berikut yang ketiga, nilai mutlak 0. Nah, masih ingat tadi kita punya definisi bahwa untuk yang pertama nilai mutlak X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Nah, karena ada sama dengan berarti 0 juga masuk. Artinya nilai mutlak dari 0 yaitu sama dengan 0. Oke. Nah, yang terakhir
Ya, sama saja dengan yang tadi, berarti nilai mutlak dari minus 9 sama dengan 9. Oke, kita lanjut ya ke yang berikut. Nah, sekarang kalau tadi pada garis bilangan yang kita lihat di situ hanya bilangan-bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat itu ada bulat positif, bulat negatif, dan 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, dan 0, minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang kita akan perumum bentuk nilai mutlak itu bukan hanya terbatas pada bilangan bulat saja, tapi juga bisa ke bilangan real. Nah, contohnya nilai mutlak dari 1/2. 1/2 ini bukan bilangan bulat, tapi bilangan real ya. Bilangan rasional, dia juga masuk dalam bilangan real. Nah, dengan konsep yang sama tadi, tetap kita ingat bahwa kalau X-nya positif, ya berarti hasilnya tetap positif. Ya. Dan kalaupun dia negatif, berarti kita harus tambahkan lagi negatif di depan bilangan tersebut. Nah, dengan konsep yang sama, maka kita bisa memperluas definisi ini untuk yang atau aturan ini untuk bilangan-bilangan real juga, ya, bukan hanya untuk bilangan bulat. Nah, sekarang kalau begitu berarti nilai mutlak 1/2 itu sama dengan 1/2. Kenapa? Karena ya 1/2 itu bilangan positif, jadi hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Oke. Nah, yang berikut nilai mutlak dari negatif 3,5. Nah, 3,5-nya negatif ya, berarti kita harus tambahkan negatif di depan bilangan negatif itu lagi, maka hasilnya sama dengan 3,5 positif ya. Nah, atau misalnya nilai mutlak dari negatif pi. Nah, pi kita tahu ya, nilai pendekatannya itu adalah 3,14 atau 22/7. Nah, positif ya. Nah, karena negatif pi berarti bilangan negatif. Artinya kita harus tambahkan negatif di depan negatif pi itu lagi, maka hasilnya sama dengan pi. Nah, kemudian yang berikut nilai mutlak dari akar 3. Kita tahu akar 3 itu bilangan positif. Ya. Oke, berarti nilai mutlak dari akar 3 ya tetap akar 3. Ya. Nah, oke, saya kira untuk materi konsep nilai mutlak, pengertian dan definisinya cukup sekian dulu hari ini ya. Dan di akhir ini kita punya latihan soal 7 nomor, kalian boleh kerjakan dan nantinya kita akan sama-sama bahas di video-video berikutnya.